Ya, Dan. Kenapa, Mak? Manis banget. Ini enak banget kalau udah diolah. Sadayana, mumpung hari cerah, emak jalan-jalan ke hutan welah. Siapa tahu ketemu buah yang jarang di pasar. Sadayana, aduh, maheho. Nah, sekarang emak lagi ada di bukit, bukan bukit, hutan. Rencananya hari ini tuh emak mau mencari buah-buahan. Karena emak udah lama banget nggak nemuin buah-buahan hutan. Sekarang ya buah-buah yang aneh yang nggak ada dijual di pasaran. Jalur iya teh jalur menuju puncak bukit. Jalan ke puncak bukit mana ada yang datar, ayo tetap aja tuh nanjak. Ya, Dan. Kenapa, Mak? Kan jurang, Dan. Ah, iya, men. Ini, Mak. Kesana sini jurang, men. Awas Dan. Iya mah kameramen, kita terjebak kameramen. Kesasar ya mak malah. Nanya ya jurang atau jurang. Sama, Mak. Ke atas nggak bisa terbang, Mak. Nah, naik aja Dan. Lihat dari atas Dan, ada jalan nggak Dan? Oh, naik. Heeh. Enggak. Nanya ke burung tuh, rumah burung tuh. Kumaha, awas eta jurang, eta awas kumaha nyadinya yang diguling. Si Adani mah bercandaan wae sih. Mah khawatir kesasar ieu teh, aduh. Ayo, kadieu kameramen kadieu. Hayu buruan cari jalan yang bener atuh. Aduh Dan, alhamdulillah Dan. Nemu jalan juga buat turun. Selamat, Mak. Dan, Mama mau duduk dulu ah. Kamu udah duduk duluan. Sini aja ah. Mama juga ah. Alhamdulillah Sadayana akhirnya sudah muter-muter di atas hutan. Emak nemu jalan juga buat turun. Nah, untungnya pas lagi jalan menuruni bukit, ketemu sama pohon buah yang sudah lama nggak emak temuin, euy. Kalau di kampung emak, ieu teh biasa disebut buah amis mata. Kameramen, ini emak nemu buah ini. Dia. Aduh. Buah apa ini, Mak? Akhirnya setelah lama perjualan kita nemukan buah ini Dan. Buah itu enak Dan, rasanya manis. Ada durinya, Mak. Iya, hati-hati itu ada durinya. Tuh, ada duri. Nah, kalau dari bentuk buahnya, amis mata ieu teh kecil-kecil. Makanya kalau emak bilang, buah ieu mirip sama buah buni ya. Isi buah amis mata teh memang sih cuman biji aja, tapi jangan salah. Saat diemut rasa buahnya teh manis pisan. Ada durinya. Nah, contoh yang udah matang itu, nih warnanya putih seperti ini. Putih kuning apa kuning putih? Putih kuning putih gini. Ini udah matang. Oh, ini, Mak. Dan rasanya kita coba ya, kita belah. Tuh. Kalau isinya mah cuma biji semua tuh, biji. Tapi kalau dikemut gini ya. Manis banget, sama sekali nggak ada asam. Bijinya gede banget. Walaupun deket juga ini tuh agak susah kameranya. Karena pohon amis mata ieu lumayan tinggi, terus dahannya penuh duri, untuk petik buahnya butuh strategi. Untungnya ada nih pinter ya, langsung buatin gantar darurat yang ujungnya diikat pakai parang. Nah gitu atuh, jadi keponakan teh bisa bikin emak bangga, walaupun jarang-jarang oke sih. Nah jadi gampang kan petik buahnya, tinggal pilih yang matang. Abis ini kita langsung cari tempat buat ngerujak. Sadayana, nih emak udah dapet banyak. Tuh, ini cukup. Sekarang kita tinggal cari buat mubang. Biar cepet, emak sama Adani bagi tugas aja. Emak bikin bumbu rujaknya, sementara Adani pisahin buah amis mata dari dahannya. Lalu cuci dengan air supaya bersih. Untuk bumbu rujaknya emak pakai gula jawa, cabai, dan honji alias kecombrang. Kalau semua bumbu sudah halus, tinggal masukin campuran buah amis mata ke bumbu rujaknya. Tong hilap, aduk-aduk semua sampai rata biar rasa rujaknya mantap jiwa.
Makan rujak ieu teh asli bikin emak dapat sensasi baru. Rasa manis, pedas, dan asam oge menyatu semua. Rasanya itu manis dari buahnya, pedas ya, dan asam dari honje menyatu. Cuma sayang kita tuh makan banyak cuma dikemut ya, dan cuma dikemut sama ada kulitnya, dan bijinya tuh dibuang. Buah ini juga punya sejumlah manfaat buat tubuh kita seperti mengurangi gejala sakit lambung dan kembung, serta mengobati penyakit kulit dan kencing batu. Kenapa ya? Duh, ini cabenya nggak kurang banyak, Mak. Pedas banget, Mak. Enggak pedas, itu kan pas banget ukuran buat kamu yang suka pedas. Nah, boro-boro, Mak. Pedas banget ini, Mak. Kamu. Untung ada rasa manisnya, Mak. Dari buahnya. Kumaha sadayana? Enggak kaleng-kaleng kan rujak buah emak kali ini. Buahnya aja pakai buah liar asli. Rasanya pun raos pisan. Aduh, sadayana. Bukan ada nih namanya kalau nggak suka iseng kayak gini. Bikin baju emak jadi basah kuyup aja nih. Hari ini emak teh mau bikin jebakan ikan di sungai. Tenang ya sadayana, ini bukan jebakan ikan yang beracun dan berbahaya kok. Ini cara tradisional untuk memperoleh ikan di sungai. Dijamin seru pisan. Ayo emak tunjukin caranya ya. Pertama emak mau kumpulin batu di satu sisi sungai yang seringkali dilewati ikan. Disusun seperti ini ya. Meski batunya berat, bisa emak angkat. Tenang, mama pasti bisa. Oke, lanjut lagi bikin jebakan ikannya ya. Setelah batu terkumpul, emak akan tutup menggunakan daun kelapa. Kenapa emak pakai daun kelapa? Karena lebih mudah didapatnya. Semua jenis daun bisa kok dipakai, asal bisa menutupi jebakan yang dibuat. Lagi batunya, aduh. Nah, di kampung emak jebakan ikan seperti ini disebutnya rurumpon. Tapi ini nggak bisa langsung dipanen ya, harus menunggu selama 2 minggu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan, jadi nggak banjir. Kalau banjir ini batu sama kelapanya palit atau hanyut ke bawah arus. Mesti sabar atuh sadayana kalau cari ikan pakai rurumpon. Butuh waktu sampai 2 minggu untuk menunggu ikan terjebak di dalamnya. Sampai ketemu 2 minggu kemudian ya. Bantuin ini nih, megang. Ada Nita kenapa teriak-teriak? Padahal emak lagi asik porosotan sambil menyusuri sungai di depan rumah. Cepetan, Teh. Ya. Nah, ini rurumpon kita yang kemarin sama si bapak dibantuin. Ini udah 2 minggu yang lalu ya. Ayo, batunya mana? Waktunya buat bongkar batu-batunya nih. Wah, emak deg-degan nih. Kira-kira dapat banyak ikan gak ya? Di bagian samping jebakan udah emak bendung pakai batu lagi supaya ikannya nggak kabur. Setiap lubang kita tutup dengan daun keras. Jadi benar-benar rapat tertutup, nggak ada yang bolong-bolong supaya ikannya nggak pergi. Aduh, mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Amin. Selain bikin jebakan, emak juga akan menangkap ikan yang sudah terperangkap dengan bubu alias perangkap ikan ini. Nah, sekarang kita udah menyimpan satu jebakan, namanya bubu. Tuh, kayak gini nih. Ini sama si bapak tadi udah disimpan. Tinggal ditutup sama daun karas. Emak sengaja pilih batu yang besar-besar.
Emak nggak mau kalah sama Adani dan bapak-bapak di sini. Emak dari kecil hobinya main di alam, jadinya begini deh sekarang. Jadi emak strong. Ya, Tuhan. Alhamdulillah ada tuh. Lumayan. Ada lah. Lumayan. Ada nih. Ikan apa ini, belanak? Oh, belanak. Oh, nilem. Tuh. Lumayan lah segini juga tuh. Buat kucing mah kenyang buat kucing. Kucing kamu mah. Saat musim kemarau, sekali bikin jebakan emak bisa dapat 5 kg ikan. Satu ember ini mah bisa penuh sama ikan. Tapi berapapun yang didapat harus tetap disyukuri ya. Ikan sudah di tangan, sekarang saatnya emak mengolahnya jadi masakan ala emak. Cukup pakai tumpukan batu dan kayu bakar. Emak mau masak nasi liwet dulu, sekalian ikannya emak bakar. Emak udah ulek sambelnya, si AA juga udah tusuk ikannya supaya mudah dibakar. Nah, kalau udah matang, tinggal dipenyet seperti ini. Hasil tangkapan emak nggak banyak sih, jadi dipenyet aja ikannya seperti ini ya. Ini cara supaya semua bisa kebagian masakan buatan emak. Emak yang masak aja udah nggak sabar untuk buru-buru makan, apalagi yang ada di rumah ya, ikutan kabita kan? Nasi liwet sudah tergelar di daun pisang, nggak ketinggalan lalapan mentimunnya. Tinggal bagi-bagi ikannya deh. Wah, menu boleh sederhana tapi rasa luar biasa. Nikmatnya nggak ada tandingan. Aroma bakaran ikan ditambah sambal dengan cabai rawit melimpah, nggak ketinggalan nasi liwetnya ya, yang wangi. Sempurna. Apalagi makannya di tempat terbuka sembari menikmati keindahan alam. Raos pisan. Selamat makan ya Sadayana. Lihat nih, sekarang berada di hutan. Di sekeliling banyak sekali pohon bambu. Lihat tuh. Wah, nih. Kalau bahasa Sunda mah pohon awi. Wih, emak senang pisan kalau nemu banyak pohon awi atau bambu teh. Itu berarti ada bahan masakan yang bisa emak olah. Nah, ini nih yang emak cari. Rebung. Ini tuh kalau di kampung mamah namanya iwung. Rebung atau iwung ini teh tunas atau anakan yang tumbuh dari akar bambu. Iwung kalau diolah bisa jadi bahan makanan yang enak pisan. Punya rasa yang agak manis dan teksturnya juga renyah. Sekarang langsung kita tebas saja. Saat mengambil iwung harus hati-hati ya. Karena duri dan getahnya bikin gatal kalau kena kulit teh. Ya, ini dia. Yang dinamakan iwung. Ini enak banget kalau udah diolah. Nah, emak udah dapat iwung yang cukup buat dimasak nih. Sebelum pulang, emak mau mampir ke sungai heula. Mau emak cuci iwungnya. Tapi tetap harus hati-hati nih, karena ini sedikit gatal. Gelugut atau duri pada kulit iwung inilah yang bisa menimbulkan rasa gatal, makanya harus dibuang. Ingat, ini tidak boleh dibuang di air ya, di sungai. Kita masukkan ke wadah. Kulitnya teh berlapis-lapis, jadi sebenarnya daging iwung yang bisa dimakan mah sedikit. Setelah dikupas, bentuknya jadi seperti ini nih, kecil. Ini yang mudanya, lihat. Tuh. Lihat sampahnya, ini yang tuanya jadi segini. Ini kita buang ke tempatnya ya. Cuci. Nanti setelah sampai di rumah, emak cuci lagi dengan air bersih ya.
Pokoknya mah sebelum dicampur dengan bumbu, iwungnya harus sudah bersih dan bebas dari duri. Sekarang takut hujan tuh, mau udah gelap. Sekarang mau pulang aja. Saatnya emak beraksi di dapur. Emak udah siapin nih bahan dan bumbunya. Sebagian bumbu ini emak ulek sampai halus. Nah, untuk campuran iwungnya, mau campur ini nih sama pete. Untuk yang tidak suka pete, kalian bisa menyampurnya dengan yang lain. Mau tahu, mau tempe, sesuaikan dengan selera saja. Masukannya ini nih, pete kesukaan banget nih. Sebelum direbus, emak iris tipis-tipis iwungnya biar cepat matang saat direbus. Sambil memotong, kita lihat-lihat dulu. Takutnya masih ada yang tua. Tuh, contohnya seperti ini. Ini tua, ini kita harus buang. Nah, kalau udah diiris tipis-tipis, rebus sampai empuk ya. Kira-kira sekitar 30 menit. Selain biar empuk, dengan direbus akan menghilangkan sisa getah pada iwung. Nah, setelah direbus pun tetap masih harus dicuci lagi pakai air bersih. Menurut emak, iwung teh paling cocok dimasak dengan santan. Nih, emak udah siapin 2 kelapa. Biar makin banyak santannya, jadi makin gurih masakan emak. Kita tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan daun salam, kayu manis, lengkuas, dan serai. Menumis bumbu teh juga ada triknya sadayana. Pokoknya mah harus nunggu wangi dulu karena eta teh tanda bumbu sudah pada matang. Sekarang masukkan iwungnya. Mak masak ini teh sambil nahan air liur kabita pisan sama masakan sendiri. Lihat, harum banget nih. Sekarang masukkan santannya setengah dulu ya. Tunggu sampai meresap baru deh masukkan sisa santan yang ada. Tambahkan cabai hijau ya biar agak pedas-pedas. Ngaku deh yang di rumah pasti ngiler lihat masakan emak ya kan? Apalagi kalau udah ditambah putih kayak gini, bo, langsung pengen ambil nasi panas. Dari tampilannya aja udah menggoda pisan, emak udah nggak sabar makannya, euy. Tada, ini dia masakannya sudah mateng. Lihat cuacanya gerimis-gerimis. Gerimis-gerimis gini, depan mata ada yang anget-anget, bikin perut lapar. Baik sekarang mau makan aja mau cicip-cicip masakan sendiri. Soal rasa teh jangan ditanya, udah jaminan bikin enak. Walaupun makanannya sederhana, tapi makannya pas cuacanya dingin kayak gini nih, enak banget. Pokoknya rasanya jadi 2 kali lipat nih. Pokoknya mantap banget. Ibu mau habiskan ah. Oh iya, makan iwung atau rebung ini teh bagus untuk tubuh loh. Dari melancarkan pencernaan sampai meningkatkan imun tubuh. Ulu, ini sih bikin emak jadi pengen ngabisin sendiri. Aduh, ada nih mah sukanya bikin kaget emak. Untung emak gak jantungan ya sadayana. Nah, sekarang emak lagi di kebun sirih nih. Emak lagi cari tanaman liar yang sering diabaikan, padahal manfaatnya teh besar. Kalau di kampung ini namanya cecer kempes atau sirih Cina. Ini banyak banget manfaatnya dan mudah banget untuk ketemukan ya Ayah. Cari tempat-tempat seperti ini di kebun, di hutan, pokoknya di tempat-tempat yang dingin. Pasti ada. Dan
banget kan? Nggak susah ya nyarinya ya. Ya ini mah. Kayak tanaman rumput tapi enak buat diolah menjadi masakan ataupun macam obat. Ibu dari ke sana. Cari yuk. Yang ada masih ada nggak ya? Di tembok-tembok dinding ada. Hah? Kali ini Ma dan Adani lagi nyari daun sirih Cina. Tanaman ini dikenal juga dengan nama pepper elder atau tanaman semak yang bersinar. Ulu, cantik pisan ya namanya. Tanaman liar ini gampang ditemukan di habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika. Nah, selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas ini, di bekas apa ini Pak? Tembok. Tembokan buat apa balong ya? Pokoknya batu-batu atau bekas-bekas rumah ya. Di halaman rumah juga suka ada. Bekas pohon yang udah kering, udah basah, udah buruk malah. Nih contohnya. Tambah-tambah. Yap. Yaudah yuk, sayang ya. Apalagi ke Yuk, cari yuk. pinggiran sungai apa kemana? Ya, bisa tuh. Yuk. Yuk. Pinggiran sungai misalnya suka banyak, Sekilas daun sirih Cina tuh emang mirip banget sama rumput. Padahal kalau diperhatikan lebih seksama, daun sirih Cina ini punya bentuk yang khas. Iya, bentuknya seperti hati dengan bagian ujung lancip. Oh iya, daun sirih Cina ini juga tanaman yang berbeda dengan daun sirih ya. Meski keduanya sama-sama memiliki bau yang harum. Nah, di pinggir jalan juga banyak. Biasanya orang-orang sekitaran sini mengambil tanaman ini tuh buat jamu. Tapi buat lalapan juga bisa. Tanaman sirih Cina sering dianggap gulma karena tumbuh di antara tanaman budidaya. Ini dia guys. Padahal khasiatnya untuk kesehatan sungguh besar. Bisa diperoleh dari daun, batang, hingga akarnya. Nah, kali ini Mak mau olah daunnya saja, makanya akarnya sengaja dibuang. Cuci sambil dipilih-pilih ya, daun sirih Cina yang kering dan tua harus dibuang. Setelah itu direbus air mendidih selama 5 menit. Oh iya, Mak belum kasih tahu nih khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan. Daun sirih Cina ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi bisa membersihkan radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Sirih Cina sering juga digunakan untuk mengobati sakit perut, mah, dan menurunkan kolesterol. Di Indonesia belum banyak yang memanfaatkannya. Sementara di Filipina dan beberapa negara Asia, daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal yang bisa mengobati penyakit ginjal, bahkan mengurangi risiko kanker. Ini loba pisannya khasiatnya. Ini sih Mak bakal rajin konsumsi rebusan daun sirih Cina. Selain diambil air rebusannya, daun ini juga enak loh dijadikan lalapan. Daun yang sudah direbus dicuci lagi, lalu diperas deh. Bisa dimakan bareng sambal, tempe, dan ikan asin. Jadi deh menu makanan siang yang mantap. Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya. Ini contohnya kayak gini. Kamu mau coba nggak? Cobain Nah, sedikit. Udah sana. Tuh, ini kan bagus banget buat jamu, Ya, nah khasiatnya itu buat sakit pinggang, terus encok, rematik ya, pegel-pegel ini pokoknya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Masih panas, Oh, bau sirih. Nah, untuk daunnya bisa dibuat lalapan. Nih, ambil kamu, belum pakai asin. Sama tempe, wah. Sambalnya pedas pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya
Bener ya, daun sirih banget ya ayah. Dari wanginya, dari rasanya ada anget-anget ya. Kayaknya emang nggak beda jauh deh sama daun sirih. Dan untuk daunnya pun nggak begitu keras ya, enak ya daunnya ya. Ya. Empuk, daunnya empuk. Sadayana, emak sama Adani lanjut makan dulu ya. Sadayana, hari ini teh emak pengen masak ayam panggang. Tapi emak nggak punya oven, uy. Bukan emak cenah kalau mudah menyerah. Emak punya ide nih. Gimana kalau masak ayamnya pakai kaleng? Seperti apa caranya dan bagaimana hasilnya? Yuk ikutin emak. Seperti biasa, emak mau siapin bumbu-bumbunya dulu ya. Gampang banget nih, cuma pakai garam, bawang putih, jahe, dan bawang merah. Halus Kemudian ulek sampai halus. Setelah itu campurkan bumbu ke dalam mentega cair, aduk sampai merata. Selanjutnya lumuri ayam yang akan dibakar dengan bumbu ini ya Sadayana. Jangan lupa sampai ke bagian dalam ya, supaya bumbunya meresap hingga ke daging saat dipanggang. Kalau sudah, sekarang emak mau siapin alat panggangnya nih. Ambil beberapa lembar daun pisang untuk dijadikan alas, supaya ayam nggak kotor terkena tanah. Kemudian gunakan bagian batang pisang yang cukup kuat untuk menancapkan ayamnya. Nah setelah itu barulah gunakan kaleng untuk memanggang ayam. Oh iya Sadayana, kaleng ini fungsinya mirip seperti oven ya. Bisa untuk memanggang, namun ayam tidak terbakar secara langsung oleh api. Jadi pasti hasilnya lebih empuk dan gurih. Mesti sabar ya Sadayana, kita mesti bakar sampai kayunya habis. Sambil menunggu, emak mau siapin dulu lalapannya. Tah, Sadayana, kayu bakarnya sudah habis. Coba kita lihat ayamnya, sudah matang belum ya? Wow, lihat tuh. Kalau dilihat dari warnanya sih, kelihatannya udah matang ya. Saya akan oles pakai bumbu yang sudah disiapkan tadi. Ini sangat panas banget ini. Kita oles sampai merata. Bumbunya itu mantep banget. Sekarang kita tutup lagi. Sepertinya sebentar lagi ini matang. Kita biarkan. Kita akan coba lihat. Sepertinya ini sudah matang. Pelan-pelan. Wow. Ya. Ini tuh panasnya sama kayak yang di oven. Cuma bedanya ini pakai kaleng. Tuh lihat Sadayana, ayam panggang buatan emak kelihatan menggugah selera kan? Bumbu kecap yang emak olesin tadi juga udah kelihatan meresap. Mantep banget, lihat. Kita akan lihat kematangannya. Wow. Lihat tuh. Mantep banget ini. Tuh lihat, matang kan? Cocol pakai kecap. Mantap banget. Tuh Sadayana, daging ayamnya matang sampai ke dalam. Kulit ayamnya juga terlihat renyah. Mirip Cina sama kalau beli di restoran. Ini pertama kalinya emak manggang ayam pakai kaleng. Ternyata rasanya mantap banget. Nggak beda dengan pakai oven. Sepertinya bisa jadi solusi murah meriah kalau nggak ada oven di dapur ya.